Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tematik 3E subtema 4 tentang cuaca, iklim, dan musim. Pertama, kita akan membahas tentang cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada wilayah tertentu dalam waktu yang singkat. Perubahan cuaca dapat kita rasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Cuaca biasanya akan terjadi akibat suhu dan kelembapan yang berbeda dari suatu tempat. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Kemudian ada musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi pada waktu tertentu. Musim terjadi lebih lama daripada cuaca. Musim terjadi dalam hitungan bulan. Musim dipengaruhi oleh letak suatu negara di bumi. Musim di setiap negara berbeda-beda. Ada negara yang memiliki 4 musim, seperti Jepang, Korea, dan lain-lain. Kemudian ada pula negara yang memiliki 2 musim, seperti Indonesia. Selanjutnya ada iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca yang terjadi pada wilayah yang luas. Perubahan iklim terjadi dalam waktu yang relatif lama. Iklim mempunyai sifat stabil dan tidak berubah-ubah. Iklim dipengaruhi oleh letak atau posisi matahari terhadap bumi. Ketinggian daerah dan letak daerah juga mempengaruhi iklim di bumi. Ilmu yang mempelajari tentang iklim dinamakan klimatologi. Iklim menyebabkan adanya perubahan musim di bumi. Selanjutnya adalah pembagian iklim di bumi. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis terjadi di bagian tengah bumi, yaitu daerah di sekitar garis khatulistiwa. Daerah beriklim tropis mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara yang beriklim tropis, misalnya negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan negara-negara di Afrika misalnya Kenya dan Kongo. Yang kedua adalah iklim subtropis. Iklim subtropis terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Daerah beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Yang ketiga ada iklim sedang. Cuaca di daerah beriklim sedang tidak terlalu panas atau dingin. Perubahan musim di daerah beriklim sedang adalah musim panas, musim dingin, dan sejuk. Negara dengan iklim sedang contohnya Norwegia, Swedia, dan Denmark. Kemudian yang terakhir ada iklim dingin. Di daerah beriklim dingin, musim dingin berlangsung lama sehingga tanahnya selalu ditutupi salju. Lamanya siang dan malam sangat berbeda. Pada musim panas, siang hari bisa mencapai lebih dari 20 jam. Pada musim dingin, malam lebih lama dari siang. Negara yang beriklim dingin yaitu Amerika Utara, Kutub Utara, Antartika di Kutub Selatan, dan pulau-pulau di utara Kanada. Selanjutnya, cara hewan bertahan hidup pada musim dingin. Yang pertama, tupai, beruang, landak, dan kelelawar tidur pada musim dingin. Sebelum musim dingin datang, hewan-hewan tersebut makan banyak. Kelebihan energi yang dihasilkan dari makanan disimpan di dalam tubuh. Ketika musim dingin tiba, hewan-hewan tersebut dapat bertahan hidup tanpa makan. Yang kedua yaitu burung berpindah tempat untuk menghindari musim dingin. Mereka
terbang bersama-sama menempuh jarak yang sangat jauh menuju tempat yang memiliki banyak sumber makanan. Setelah musim dingin berlalu, mereka akan terbang kembali ke tempat asalnya. Yang ketiga yaitu semut tidur dalam sarang yang dibuat di dalam tanah. Sebelum musim dingin datang, mereka bekerja sama mengumpulkan banyak makanan dan menyimpannya di dalam sarang. Semut-semut pun dapat bertahan selama musim dingin dengan makanan-makanan yang telah mereka kumpulkan. Selanjutnya, kita akan belajar membuat tempat pensil dari kain flanel. Yang pertama, gunting kain flanel berbentuk persegi panjang sebanyak 2 lembar. Ukuran potongan kain pertama yaitu 26 cm x 9 cm. Ukuran potongan kain kedua yaitu 15 cm x 9 cm. Berhati-hatilah ketika menggunakan gunting. Mintalah bantuan orang tuamu atau kakak dan saudaramu di rumah. Kemudian yang kedua, tumpuk kedua kain seperti pada gambar. Rekatkan ketiga sisinya menggunakan lem atau dengan dijahit dengan tusuk veston sehingga membentuk kantung. Berhati-hatilah ketika menggunakan jarum. Ketiga yaitu lipat bagian kain yang berlebih. Tandailah tempat memasang kancing. Pasang juga pita pendek pada bagian tutup. Kemudian langkah yang terakhir, beri hiasan dengan bentuk yang kamu suka. Misalnya bentuk bunga. Tempelkan atau jahit hiasan tersebut. Kemudian kita akan belajar contoh sikap bersatu di sekolah. Ketika kita belajar di sekolah, kita harus saling membantu sesama teman kita. Nah, lalu apa contoh sikap bersatu ketika kita ada di sekolah? Nah, contohnya ada pada gambar di sini, yaitu dengan melakukan piket kelas bersama teman kelompok piket lainnya. Kemudian di sini Nina melakukan piket kelas bersama teman-teman. Siswa yang piket kelas terdiri dari 3/7 siswa perempuan. Maka berapa bagian siswa laki-laki? Nah, penyelesaiannya coba kita perhatikan baik-baik gambar yang ada di bawah ini. Banyak seluruh siswa yang piket ada 7. Sebanyak 3/7 adalah siswa perempuan. Artinya, ada 3 siswa perempuan dari seluruh anak. Jadi, banyak siswa laki-laki ada 4 orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga semuanya murid ibu dapat mempelajarinya dengan baik dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.